Kan dulu sambil nanti mudah-mudahan teman-teman sudah bergabung, lebih banyak yang bergabung. Nanti di tengah-tengah mungkin kita buka kamera sebentar ya biar ada interaksi gitu ya. Kalau ngajar seperti ini rasanya saya seperti ngomong sendiri gitu. Ya. Baik adik-adik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar dengan baik ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan membahas pengenalan titik-titik akupunktur. Beruntung kalian sudah sampai pada hampir keseluruhan materi. Tadi disampaikan hanya kurang satu materi, nah sehingga mudah-mudahan materi ini nanti bisa terserap dengan baik karena sudah ada pemahaman dari beberapa bahan yang ada yang ada sebelumnya gitu. Dan nanti kita akan mengulas ya tentang apa itu pengertian dari titik akupunktur, kemudian jenis, lokasi dan cara penentuannya serta bagaimana pengukuran dan mengukurnya gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, nah ini kalian mungkin sudah mulai bisa menjawab ya, kenapa di rangsangan atau rangsangan pada satu titik yang jauh letaknya, misalnya nih, kita mau terapi lambung atau terapi gangguan yang ada di gaster. Kemudian juga gangguan-gangguan lain dari bagian badan, tetapi yang dirangsang itu di satu titik yang letaknya jauh gitu ya. Mungkin adik-adik sudah mulai paham ya, sudah mulai paham karena sudah mendapatkan mata kuliah atau materi-materi kuliah yang sudah apa namanya, yang sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab ini dan kemudian kenapa rangsangannya pada titik tersebut gitu ya. Jadi kalau kita balik ke ke definisi akupunktur adalah suatu penusukan pada satu area tertentu di dalam kulit ya, yang disebut sebagai titik akupunktur untuk eh, me- untuk tujuan terapi yang intinya untuk kesehatan gitu ya. Jadi ada satu area yang ditusukkan, kemudian harapannya dari area ini, dari rangsangan ini akan mempengaruhi tubuh seseorang sehingga eh, gangguan, keluhan, atau sebetulnya dia sehat itu akan terjaga kesehatannya, gitu ya. Nah, maka kita akan melihat bagaimana sih sesungguhnya area yang dimaksud tersebut. Apakah area ini sesuatu yang ada ada perbedaannya dengan area-area yang lain, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, nanti kita akan belajar tentang tentang titik akupunktur dan diharapkan dengan belajar ini mahasiswa akan mampu akan tahu dan bisa menjelaskan tentang konsep titik akupunktur, kemudian karakteristiknya dan menentukan lokasi serta cara menentukan titik akupunktur gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan pengertian ya. Tadi kalau sudah dikatakan titik akupunktur itu apa? Titik akupunktur itu adalah suatu area di permukaan tubuh kita. Nah, adik-adik, kalian juga sudah mengenal bahwa pada awalnya akupunktur ini merupakan terapi tradisional ya, terapi tradisional, kemudian sampai saat ini yang sudah berjalan sekian ribu tahun itu masih dipakai, sehingga perspektifnya itu pada saat zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita belajar melalui teori Barat. Maka kita akan mencoba bagaimana sih sesungguhnya pengertian titik akupunktur. Kalau kita kembali kepada pengertian awal bahwa titik akupunktur ini adalah suatu area. Nah, area itu area di mana? Area yang eh, berada pada meridian gitu ya. Nanti kita akan tahu itu anu ya Dek ya, itu perspektif tradisional.
di mana meridian itu berisi tentang qi dan sui. Jadi di sana ada energi, ada darah, ada cairan begitu ya. Yang mana pada saat meridian atau titik atau area yang ada di sepanjang meridian itu bisa dirangsang gitu. Punya bayangan ya? Jadi meridian itu adalah suatu saluran yang menghubungkan dari luar ke dalam, kemudian dari organ satu ke organ yang lain, dari atas ke bawah membentuk satu kesatuan harmoni gitu ya. Kemudian di dalam saluran-saluran itu ada satu area yang kalau bisa sebagai poin regulasi, portal regulasi. Jadi bisa dirangsang. Kalau dirangsang, kemudian akan mempengaruhi keseluruhan tubuh melalui meridian tadi sehingga terjadi keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini dipandang sebagai sesuatu yang sehat gitu. Karena penyakit itu akan terjadi kalau keseimbangan itu terganggu. Itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang dengan seiring kemajuan teknologi, kemudian dilakukan banyak sekali riset-riset. Nah, kita akan mencoba bagaimana melihat titik akupunktur itu sebagai suatu kajian dengan perspektif barat, ya. Nah, jadi kalau dari perspektif kedokteran modern, titik akupunktur itu adalah suatu area spesifik, sama ya tadi sama-sama dengan area. Nah, pada tubuh dengan karakteristik neurovaskuler, bioelektrik gitu ya, Dek. Dan jaringan ikat yang berbeda dari jaringan sekitarnya, serta memiliki respons fisiologis sistemik saat distimulasi. Nah, jadi kalau saya mengajar 2-3 tahun yang lalu, saya masih memakai istilah titik akupunktur berdasarkan pada teori tradisional. Tetapi sekarang saya akan perlihatkan pada kalian beberapa bukti-bukti ilmiah. Nah, titik akupunktur dan meridian ini dengan perspektif dari barat ya. Jadi sama-sama area, tetapi karakteristiknya adalah di dalam area tersebut itu banyak sekali jaringan atau jaringan neurovaskulernya mempunyai sifat bioelektrik tertentu yang beda dan jaringan ikatnya itu berbeda dari jaringan di sekitarnya. Dan yang unik adalah bahwa pada area ini memiliki respon fisiologi sistemik saat distimulasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara umum apa saja karakteristiknya? Satu, kalau dilihat dari anatomi makroskopis. Nah, titik akupunktur biasanya itu terletak atau berhubungan dengan misalnya di celah intermuskuler, di pertemuan antara otot yang dekat dengan bandel neurovaskuler, kemudian dekat dengan tendon, dengan insersi tendon, dan lain-lain ya. Misalnya titik LI4 ya. Nah, nanti kalian akan mengerti kenapa namanya LI4. Kemudian ada lagi titik ST36. Kenapa namanya ST36? Nah, nanti kita akan bahas juga ya cara penamaannya. Nah, jadi umumnya titik-titik akupunktur itu berada di sini adik-adik ya. Jadi di celah intermuskuler, kemudian di pertemuan otot dekat dengan bandel neurovaskuler, seperti itu. Karakteristik yang lain adalah dari sisi histologi, di mana pada penelitian-penelitian yang modern itu diketemukan bahwa titik akupunktur itu banyak mengandung akhiran-akhiran saraf. Kemudian di sana densitas mast selnya itu juga lebih meningkat ya, lebih banyak. Pembuluh darah kecil itu juga lebih banyak di situ. Jaringan ikat longgar juga lebih banyak. Nah, ini perlu dipahami ya, nanti kenapa di sana nanti respon inflamasi lokal dan modulasi nyeri itu bagaimana bisa bisa direduce ya, bisa dikurangi, bisa diperbaiki dengan akupunktur gitu ya. Jadi di titik ini, di area ini mempunyai karakteristik itu ya, secara anatomi makroskopiknya agak beda, kemudian histologinya beda, pula sifat biofisika. Sifat biofisika bioelektrik ini juga mempunyai perbedaan ya. Titik akupunktur memiliki resistensi listrik yang lebih rendah. Kemudian konduktivitasnya lebih tinggi, impedansi kulitnya juga berbeda. Nah, maka
Nanti kalian akan tahu, mungkin di kuliah juga ada ya elektroakupunktur. Elektroakupunktur, kenapa elektroakupunktur itu bisa bekerja gitu ya? Karena memang mempunyai sifat bioelektrik dan biofisika yang berbeda. Kemudian dari sifat atau karakter dari neurofisiologi. Neurofisiologi titik akupunktur ini juga mempunyai karakter, ya, mempunyai perbedaan dengan jaringan di sekitarnya. Nah, ini adik-adik yang nanti mungkin akan kita kuak juga adalah tentang perspektif adanya fasia atau connective tissue continuum. Ya, ini diperkenalkan oleh Langevin, ya, Helen Langevin. Kalau nanti kalian bisa melihat atau mencari teori ini atau Langevin ini melakukan penelitian tahun 2002 ya. Dia melakukan penelitian di mana pada saat jarum diputar itu jadi adik-adik bisa membayangkan ya. Jadi kalau jarum ditusuk kemudian diputar, maka jaringan yang ada di bawah kulit itu nanti akan terpuntir gitu ya. Nah, dengan puntirannya itu maka akan menyebabkan efek mekanotransduksi. Ya, jadi apa namanya sinyal itu kemudian akan mengalir ke seluruh fasia. Ya. Adik-adik kalau ada waktu atau kalian bisa belajar tentang fascia continuum. Ya, masih ingat ya fascia? Fascia itu jaringan ikat fibrosa yang membungkus otot, membungkus tendon, dan ada di hampir semua organ di tubuh kita. Dan fascia itu berkelanjutan ya, continuum, tidak akan lepas gitu. Maka kemudian tadi kalau misalnya ada fascia yang kita rangsang fascia di kaki. Fascia di kaki dia berlanjut gitu ya, bersambungan dengan fascia di atasnya sampai masuk ke viscera. Nah, maka kalau kemudian di kaki itu dirangsang, maka tadi ini binding fascia ini ya. Jadi ada needle grasp, ada needle grasping. Jadi kayak apa deh, ditusuk kemudian terus disengkrem gitu ya, terus diangkat, dipeluntir gitu, maka ini akan bergerak keseluruhan, kemudian akan mempengaruhi fascia ke seluruh tubuh seperti itu. Dan istimewanya adalah fascia ini sangat kaya akan pembuluh saraf gitu ya. Nah, jadi teori ini mengatakan apabila jarum diputar akan terjadi waning fascia, kemudian terjadi efek mekanotransduksi, dan terjadi perubahan pada jaringan yang luas gitu. Nah, kalau tadi adik-adik kita mengenal meridian ya. Nah, meridian itu dikatakan bidang atau apa ya, bukan bidang, saluran imajiner ya. Tetapi kalau kita analogikan dengan keberadaan fascia, maka ya inilah meridian bisa menerangkan keberadaan meridian melalui fascia gitu ya. Oh ya, nanti saya mempunyai suplemen, tadi lupa saya tidak mengirimkan kepada Hanum ya. Jadi dengan mengenal fascia sebagai meridian itu mudah-mudahan bisa menjadi jembatan ya, menjadi jembatan bagaimana kita melakukan cara pandang akupunktur dengan perspektif barat. Nah, sebentar Dek, saya ada telepon.
Halo, kita lanjutkan ya, Dek ya. Jadi sampai pada karakteristik akupunktur berdasarkan pada perspektif fasia ya. Oke, kita lanjut. Halo, saya tidak sendiri kan ya? Halo. Oke, dokter. Ya, Oh, dokter. Halo, halo. Tidak, iya, dokter. iya. Waduh, rasanya saya seperti seorang diri ya. Bentar. Oh, saya pindah kok nggak bisa ya. Nah, adik-adik kita lanjutkan ya. Kalau tadi karakteristiknya ya, karakteristiknya itu bisa dipandang dari segi anatomi makroskopisnya, dari segi histologinya, dari segi sifat-sifat bioelektrik dan biofisika, neurovaskularisasi, dan kemudian dari fasia ya. Itu karakteristik dari titik anatomi. Nah, kemudian bagaimana kita mengklasifikasikan? Nah, klasifikasinya juga beda adik-adik. Kalau klasifikasi dari perspektif timur itu nanti ada titik akupunktur umum, kemudian ada titik ekstra dan lain-lain ya. Nah, kita akan mencoba bagaimana klasifikasi berdasarkan atau menurut pada perspektif barat. Ya. Jadi hampir sama juga karena tadi di titik tadi ya, di area tadi itu memang mengandung atau mempunyai karakter yang tertentu, maka klasifikasi ini pun juga berdasarkan pada eh, struktur atau pada karakter yang dipunyai ya. Misalnya klasifikasi berdasarkan struktur sarafnya ya. Di sini titik akupunktur itu berdasarkan pada penelitian dikatakan bahwa titik akupunktur berlokasi, sebagian besar titik akupunktur berlokasi di area dengan kepadatan saraf yang tinggi. Gitu. Nah, maka kemudian dibagi menjadi beberapa tipe ya. Ada tipe 1, kemudian ada tipe 2, 3, dan 4. Nah, tipe 1 ini adalah tipe di mana titik akupunktur atau berada di area tempat saraf memasuki otot ya, gitu. Jadi titik akupunktur ada di sana, areanya ada di sana. Nah, sehingga stimulasi pada titik ini akan menghasilkan kontraksi yang maksimal. Ya. Dikatakan bahwa hampir 60% dari seluruh titik akupunktur itu termasuk titik akupunktur tipe 1. Ya. Kemudian tipe 2 ini terletak pada saraf superficial. Ya. Biasanya di sepanjang garis tengah tubuh di bagian depan dan belakang. Jadi di tipe 2 ini di saraf superficial. Kemudian yang tipe 3 itu berada di area pertemuan atau percabangan yang padat dari sel-sel dari saraf tepi. Ya dari apa namanya? Dari anyaman-anyaman gitu ya. Ini yang tipe 3, kemudian yang tipe 4 adalah muscle tendon joint. Jadi berlokasi di antara di sambungan otot dan tendon. Nah, seperti itu. Kenapa di sana? Di sana ditemukan banyak organ tendon Golgi yang sangat sensitif terhadap regangan. Itu klasifikasi berdasarkan struktur sarafnya. Kemudian klasifikasi yang berikutnya adalah berdasarkan pada hubungan dengan trigger point. Ya, adik-adik sudah mengenal trigger point ya. Trigger point. Jadi perspektif ini mengaitkan titik akupunktur dengan myofascial trigger point ya. Trigger point. Jadi ini hampir mirip dengan Asse point ya.
point. Jadi ada, kalau di tradisional itu kan ada titik akupunktur umum, titik akupunktur ekstra, dan kemudian ada point. Nah, point ini apa? Point ini adalah titik yang memang area itu memang nyeri, ya nyeri. Jadi pada saat ditekan nyeri, nah itu adalah point. Di sini mirip-mirip dengan trigger point. Gitu. Ya, jadi apa namanya, perspektifnya memang agak berbeda. Kemudian klasifikasi yang lain berdasarkan pada karakteristik bioelektrik, dan yang keempat adalah berdasarkan pada jaringan fasia. Ya. Ini yang paling baru ini fasia, Dek. Ini menarik sekali ya. Termasuk kalau misalnya kita melakukan peregangan pada otot, melakukan stimulasi pada otot, otomatis kan itu sesungguhnya fasianya ya yang terstimulasi, karena otot itu kan dibungkus oleh fasia. Nah, maka kemudian stimulasi dari lokal itu nanti akan menjalar ke bagian-bagian yang lain sehingga kesemuanya akhirnya akan terpengaruh gitu ya. Oke. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, ini klasifikasi atau jenis-jenis, kalau tadi klasifikasi perspektif barat ya, dan ini jenis-jenis titik akupunktur yang secara umum ya. Jadi ada titik akupunktur umum. Titik akupunktur umum itu ada di 14 meridian ya, meridian umum dan meridian Ren dan Tu. Kemudian ada titik akupunktur istimewa, yaitu terletak di luar dari titik akupunktur umum. Nah, baru kemudian yang ketiga adalah titik akupunktur aso. Ya, jadi ada tiga ya, ada tiga jenisnya. Ada titik akupunktur umum, ada titik akupunktur ekstra, dan kemudian titik akupunktur aso atau aso point. Tadi kalau kita hubungkan dengan perspektif barat, klasifikasinya atau jenis-jenisnya berdasarkan pada sifat-sifatnya, termasuk trigger point. Trigger point ini kalau kita kita analogikan, kita konversikan pengertiannya itu sebagai titik aso point. Ya. Nah, kenapa kita masih juga menggunakan ini? Karena nanti adik-adik akan mengenal dalam hal penamaan. Ya, penamaan itu masih tetap dengan menggunakan nama meridian dan kemudian dengan menamakan berdasarkan pada titik atau awal kemunculannya, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara penentuan lokasi titik akupunktur? Nah, kalau cara penentuannya ini memang dari WHO, kemudian dari tradisional, dan dari yang modern itu ya sama ya. Jadi berdasarkan pada patokan-patokan alamiah. Patokan alamiah itu gampang ya, Dek ya, namanya zaman dahulu ya. Jadi patokan alamiah itu apa? Ujung apa namanya? Pergelangan ini bukan di lipatan pergelangan tangan, lipatan siku, kemudian di ujung hidung, ujung telinga, tepi atas kepala gitu ya. Itu jadi patokan alamiah. Kemudian cara penentuan yang lain berdasarkan proporsional. Proporsional itu artinya proporsi. Misalnya kita bagi bagian tubuh kita apa namanya dari misalnya dari ini lengan atas nih, lengan atas itu dari aksila sampai ke siku misalnya ya, itu kemudian dibagi berapa bagian. Nah, itu namanya proporsional. Kemudian yang lainnya adalah dengan cun jari. Cun jari itu dengan ini nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, ini cara penentuan yang lain juga bisa berdasarkan pada area ya. Misalnya di area dada ini dibagi menjadi beberapa garis bantu ya, garis bantu. Nanti untuk menentukan ya, di sana ada garis bantu, garis lateral dada 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian di daerah perut, abdomen juga ada eh, garis-garis bantu ya, seperti ini. Itu mirip kalau kita mungkin kalian ingat kalau belajar apa misalnya untuk menentukan lokasi ictus cordis gitu ya. Nah, kita menggunakan alat atau bantuan apa garis-garis yang ada di toraks ya. Gitu. Misalnya nih eh, letak dari dari ictus cordis itu misalnya
sekian senti dari linea apa sebelah kiri, kemudian di spasium intercostalis, nah seperti itu ya. Nah, itu jadi ada garis-garis yang membantu dalam kita menentukan lokasi gitu. Nah, ini juga seperti itu. Cara menentukan lokasi titik akupunktur ya. Jadi dengan cara alamiah, dengan proporsional, dengan jari jari, kemudian dibantu dengan garis-garis bantu yang ada di daerah dada dan daerah perut gitu ya. Oke. Nah, bagaimana jadi terus kemudian begini, Dek. Terus kita pakai yang apa dong gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa dipakai semuanya tergantung dari apa namanya bagaimana cara yang paling mudah gitu. Asal syaratnya itu mudah dinilai dan letak anatominya jelas. Dan tidak ada kontroversi ya, Dek, ya. Tidak ada kontroversi. Kok ada kontroversi? Nah, kalau ada sebagian di tradisional itu yang mengatakan batasnya itu misalnya batas tepi rambut depan gitu ya. Batas tepi rambut depan. Nah, ini kalau WHO ini menurut WHO atau dari pandangan kita itu juga bisa kontroversi, Dek. Coba bayangkan kalau tepi rambut depan itu atau orang yang botak ya. Nah, kalau orang yang botak itu kan tepi tepi depan rambutnya kan jadi sulit gitu. Nah, ini kontroversi. Kalau kontroversi berarti tidak dipakai gitu. Kita nggak usah pakai itu gitu. Nah, jadi cara yang banyak tadi sebetulnya kita bisa memilih asal itu tadi tidak ada kontroversi, kemudian dilihat letak anatominya jelas dan cukup sering digunakan gitu. Nah, kemudian ini Dek, tadi becun jadi per body per bagian ya. Jadi misalnya nih bagian atas manubrium sampai bawah sternum, maka kita bagi menjadi 9 gitu. Dari medial malleolus sampai ke bawah ya, itu kita bagi menjadi 3 bagian gitu. Dari truk antermayor sampai ke sendi lutut, itu kita bagi menjadi 19 gitu ya. Jadi ini merupakan garis-garis bantu yang nanti bisa dipakai untuk menentukan titik akupunktur, lokasi titik akupunktur gitu. Nah, kalau tadi kalian sudah tahu bagaimana cara penentuannya, sekarang penamaannya gitu. Penamaannya bagaimana gitu ya. Kita kan sudah ada ya nama-namanya, tetapi dari nama-nama itu kemudian kita akan tahu oh ini artinya begini gitu ya. Jadi WHO merekomendasikan untuk nomenklatur adalah sebagai berikut. Ada 2 huruf kapita, singkatan dari organ ya. Organ itu nanti ini ada tadi sesuai dengan meridian ya, Dek ya. Meridiannya kan ada 12 plus 2, jadi ada 14 meridian umum. Nah, meridian itu mengacu pada nama-nama organ ya. Misalnya organnya apa ya? Misalnya kalau bahasa Indonesia lambung itu lambung itu apa sih? Stomach ya, stomach. Jadi ST. Nah, ST itu berarti dia adalah meridian dari organ di lambung. Dari organ lambung. Kemudian diberi nomor. Nomornya dari mana? Sesuai dari pemunculannya. Baru kemudian namanya. Ya, gitu. Coba nanti dibaca ulang ya. Jadi 2 huruf kapita, singkatan dari organ, kemudian disertai dengan nomor munculnya. Baru nama dalam huruf huruf pinyin dan huruf Latin dan kemudian huruf kanji ya kayak gitu. Itu yang lengkap. Tapi kalau apa namanya di artikel-artikel itu banyak juga yang hanya menyertakan 2 huruf kapita dan penomorannya gitu. Di jurnal-jurnal internasional akupuntur itu juga masih atau masih diminta untuk melengkapi nama titik ya. Jadi ada nama organ, kemudian nomornya, terus namanya gitu. Tapi namanya hurufnya dengan huruf Latin gitu. Jadi 4 kalau di sini kan ada 4 ya Dek ya.
Nah, di jurnal-jurnal internasional itu banyak yang meminta itu ada yang lengkap, ada yang hanya 3 gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang 2 saja, misalnya titik apa ini, titik ST36 gitu. Nah, tetapi kalau di jurnal biasanya diminta ST36, kemudian dilanjutkan dengan Susan Lee, karena namanya Susan Lee. Kemudian yang titik yang cukup terkenal juga selain Susan Lee, ada LI4 Heku, ya. LI4 Heku. Jadi LI itu merupakan singkatan dari large intestine, kemudian 4 itu nomor pemunculannya sesuai dengan topografi meridian, dan Heku itu namanya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, nah ini kalau penamaan berdasarkan pada ini penamaan awal ya, Dek ya. Kenapa dinamakan ini? Nah, itu karena memang ada apa namanya arti tertentu ya, seperti itu. Nah, ini untuk sekedar tahu saja ya, gitu. Nah, jadi pada akupunktur medik ini yang kita kenal adalah untuk titik akupunktur itu ada 361 titik akupunktur umum, kemudian ada titik akupunktur ekstra. Ya, tadi titik akupunktur ekstra jumlahnya sekitar berapa tadi 40-an gitu ya, tapi mungkin bisa saja bertambah ya. Titik akupunktur ekstra itu adalah titik yang tidak melewati meridian yang bukan merupakan titik akupunktur umum ya. Jadi tidak melewati meridian 14 meridian utama. Gitu. Nah, untuk titik untuk kaitannya dengan akupunktur medis ini, bahwa titik-titik tersebut telah memiliki bukti klinis, kemudian pembagiannya berdasarkan perigio dan mengikuti penyebaran dari serabut-serabut saraf perifer. Nah, terkait namanya, maka namanya ini juga masih sesuai dengan apa yang direkomendasikan WHO, yaitu dengan 2 singkatan nama organ, kemudian ada nomor, dan ada namanya. Gitu ya. Oke. Nah, lokasi tadi sama ya, Dek ya. Lokasi tadi ada di lekuan tangan, tulang, ada di koordinat terhadap patokan-patokan ilmiah, gitu. Kemudian ada di patokan ilmiah, kemudian dibagi. Nah, jadi lokasi itu tadi masih menggunakan campuran ya. Campuran ada patokan alamiah, ada proporsi, dan kemudian ada proporsi, ada cun ya, ada cun cun perbagian gitu. Nah, tetapi bahwa akupunktur titik ini kalau misalnya kita ragu ini titik akupunktur apa bukan ya, maka kemudian kita akan mengujinya dengan ditekan ya. Jadi nanti seorang dokter akupunktur atau akupunkturis nanti untuk memastikan titik pasti dia akan menentukan lokasi dulu. Setelah kemudian lokasinya sudah diketahui, kemudian dia akan ngecek ini titiknya apa ya terus ditekan, set gitu ya. Nah, pada saat menekan itu maka pasien akan merasakan atau titik tersebut dirasakan lebih ngilu dibandingkan dengan daerah lainnya, gitu ya. Kenapa ya tadi? Karena karakternya memang di situ memang 67% ya banyak mengandung pembuluh-pembuluh saraf gitu. Oke, nah ini adik-adik ya. Coba ini saya besarkan. Kalau saya besarkan nanti saya nggak bisa melanjutkan slide berikutnya. Nah, kok balik ke sini ya, Dik ya? Kenapa ya? Adik-adik gambar ini bisa kelihatan enggak? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Bisa nggih. Kok saya besarkan kok anggaman ya? Itu di buku manual blog itu ada ya, Dek ya? Gambar-gambar ini ada ya? Oh, nggak bisa ya. Ya sudah, gini aja enggak apa-apa ya. Nah, ini kalau pembagian rata ya, Dek ya. 1 cun itu seberapa sih? 1 cun itu segini, Dek. Ini gambarnya nih. Selebar
selebar ibu jari. Ibu jarinya siapa ini? Ibu jarinya pasien, ya. Ibu jarinya pasien. Jadi pengukuran ini per individu, termasuk proporsi ini. Tadi kan dikatakan proporsinya itu ya dengan Becun tadi ya. Jadi dibagi rata. Dari sini sampai sini kemudian dibagi 9. Dari sini ini mana nih? Dari proses sifoides ini ya sampai ke umbilikus 8. Dari umbilikus sampai simfisis 5 gitu ya. Nah, ini tepi rambut ya, Dek ya. Tepi rambut karena tepi rambut itu tadi kontroversi maka biasanya nggak dipakai. Yang dipakai adalah di misalnya di glabella. Glabella jadi di pertemuan antara alis kedua alis. Nah, itu sih kalau itu jelas ya. Tapi kalau tepi rambut ini agak kontroversi itu. Ya, seperti itu. Begitu juga di sini ya. Ini 9, 3 dan lain-lain ya. Gitu. Jadi yang dipakai umumnya ukurannya adalah cun ya. Jadi adik-adik kalau pesan jarum akupunktur begitu ya di toko, beli jarum akupunktur di toko, biasanya nanti penjualnya bertanya, mau yang berapa cun gitu. Karena memang ukurannya menggunakan cun. 1 cun itu identik dengan 2,5 senti, Dek. 1 inci ya itu ya, 1 inci. Nah, 1 inci ini. Kira-kira 1 inci ya. Walaupun mungkin tidak 1 inci tepat ya, tetapi kalau jarum jarum 1 cun ya 2,5 senti gitu. Hanya kalau cunnya menggunakan proporsi punyanya pasien itu kadang-kadang berbeda ya. Kalau pasiennya kecil, mungil gitu, mungkin ya jarinya tidak selebar orang yang gede, besar gitu ya. Besar, gemuk itu mungkin agak berbeda gitu. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah proporsi dari tubuh pasien gitu. Oke, adik-adik, kita lanjut. Nah, ini titik-titik dari apa namanya patokan alamiah ya, misalnya ini di depan, terus ini kalau ini apa ya namanya ya, di belahan rambut ya, terus kemudian ini di ujung telinga, pertengahan ini ya, ini tepi belakang rambut seperti itu. Nah, umumnya WHO kurang begitu suka dengan ini, maka dipakai yang proporsi. Walaupun kadang-kadang juga campuran bisa dipakai juga. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ini ada nih yang ukurnya di sini. Nah, ini namanya apa nih? Di pinggir pinggir kuku dalam gitu ya. Seperti itu. Ini lekuan siku, lekuan lengan, pergelangan tangan. Ini ya, seperti ini. Kita lanjut. Nah, gitu ya. Jadi itu adik-adik karakter, cara penentuan, kemudian lokasi ya. Kalau ini tentang titik akupunktur ekstra ya. Tadi titik akupunktur ada titik akupunktur umum, kemudian ada titik akupunktur ekstra ya. Nah, titik akupunktur ekstra itu yang di luar titik akupunktur umum. Jumlahnya ini nih, 48. Gitu. Nah, kalau titik akupunktur ekstra penamaannya bagaimana gitu? Kan tadi titik akupunktur umum itu di luar ya. Maaf, titik akupunktur itu yang berada di 14 meridian. Padahal meridian itu kan semua ada organ-organnya dan 2 yang di depan dan belakang ada GV dan CV. Nah, kalau titik akupunktur ekstra bagaimana penamaannya? Nah, karena ekstra maka dia nanti akan diawali terlebih dahulu dengan EX ya. Jadi itu kalau ada titik kodenya itu X berarti itu adalah titik ekstra. Kemudian letaknya di mana? Nah, kalau letaknya di kepala berarti nanti X head dan neck. Kemudian kalau di lengan ya ekstra lengan atas, ekstra lengan bawah, abdomen dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ini yang ekstra ini ya sering digunakan, efektif, letak anatominya jelas. Nah, kan tadi bukan termasuk dari titik akupunktur umum ya. Jadi berjarak minimal 0,5 cun dari titik akupunktur umum. Gitu.
Ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya. Nah, misalnya ini nih, GV20. Payui, GV20. Lokasinya di mana? Di kepala. Di perpotongan garis median kepala. Ini kan potongan alamiah ya, Dek ya. Perpotongan garis median kepala dari garis penghubung puncak daun telinga kiri dan kanan. Nah, ini patokannya alamiah ya. Karena GV itu adalah titik yang ada di median di dorsal ya. Jadi GV20. Ini letaknya di sini. Namanya payui. Itu ya. Paham ya, Dek ya? Jadi nama kalian sudah tahu. Kemudian cara penentuannya bagaimana? Ini mencarinya di mana? Ini. Oh, dia di kepala, di perpotongan garis median bla 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 ini. Ya, jadi ditentukan di sini, kita cari di sini. Nah, ketemu nih. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih payui. Nah, sangsing. Oke, ini masih di GV ya. Berarti masih di governor vessel. Governor vessel itu berarti di median dorsal, titik tengah dorsal. Nah, kalau GB itu dari GB itu gallbladder. Ya, organnya, meridiannya gallbladder, titik. Penomorannya 8. Disebut Schweiger. Nah, kita cari saja titik-titik yang sering dipakai ya. Ini yang di kepala. Oh ya, ini Dek. Nah, kalian lihat nih, sesencung. Ya. X. X itu artinya apa? Ekstra. Berarti ini titik ekstra. HN, titik ekstra yang terletak di kepala dan leher. Nomornya nomor 1. Ya, paham ya? Jadi nanti kalau misalnya kalian membaca ada titik akupunktur apa gitu, lihat ini, lihat dua huruf, dua huruf. Kalau dia X berarti ekstra, tapi kalau bukan X ya berarti nama meridian dari organ tertentu. Kemudian HN ini adalah apa namanya regionnya ya. Jadi titik ini merupakan titik ekstra yang terletak di kepala. Gitu ya. Namanya sesencung. Nah, ini TE 21. Berarti ini bukan titik ekstra, ini adalah titik akupunktur umum. Kok tahu? Ya, karena TE itu dari Tree Energization. Jadi ini dari salah satu meridian ya. Kita lanjut. Nah, ini apa deh ini? Titik akupunktur umum ya, SI, small intestine. Ini juga titik akupunktur umum ya. Ini titik akupunktur umum juga gitu. Nah, ini X. Nah, berarti ini titik akupunktur ekstra gitu ya. Paham ya? Penamaannya saya kira paham. Oke. Sebentar saya carikan saja 2 atau 3 titik yang sering dipakai. Nah, ini PC6, Dek. PC6 PC6 mana ya? PC6 itu neguan, PC. Artinya ini titik akupunktur umum ya dari meridian perikardium. Nah, nomornya 6. Titik ini, nah nanti kita akan melihat atau akan menentukan. Titik ini letaknya di mana sih? Lokasinya di 4,5 cun atau 4 cun di atas lipat pergelangan tangan. Jadi memakai cun tapi juga memakai patokan alamiah apa? Lipat pergelangan tangan di antara tendo otot palmaris longus dan tendo otot flexor carpi radialis. Ya, jadi ini patokannya dia memakai patokan alamiah dan pakai apa karakter dari lokasi anatomi ya. Jadi campur ya dia ya akhirnya ya. Nah cunnya ini tadi ukurannya 4,5 di atas lipat pergelangan tangan, lipat pergelangan tangannya alami. Kemudian di antara otot, nah ini berdasarkan pada lokasi anatomi. Gitu. Paham ya? Jadi kalian sudah mengenal bagaimana menamakannya, kemudian bagaimana penentuannya. Terus tadi bagian-bagian tadi adalah ini misalnya 4 cun, ini berdasarkan pada cun. 4 cun di atas ya, gitu ya. Karena bisa bisa saja nanti dengan pembagian rata dan seterusnya.
Nah, ini juga Senmen. Ini juga titik akupunktur umum karena dia ada di lekuk apa namanya? Bukan tidak ada tanda ekstra ya. Letaknya, lokasinya di lekukan sisi ulner. Nah, ini juga pakai patokan umum. Oke, nah ini Heku ini deh. Heku ini bagus, sering dipakai, bagus dan evidence base dari science, basic science, apa namanya bukti-bukti keilmiahannya. Heku ini em, sangat apa namanya ternyata terbukti meningkatkan imunitas, kemudian mengurangi kecemasan dan lain-lain ya. Nah, Heku ini merupakan titik akupunktur umum. Dia letaknya di sini nih, pertengahan metakarpal ke 1 dan 2 mestinya ini ya. Seperti itu. Heku ya. Nah, ini. Heku di sini, Dek. Gitu. Itu kalau kalian tekan titik atau area di situ tuh nyeri banget itu ya. Besar titiknya. Kemudian yang lekuan tadi yang ini ya di sini. Jadi di sekian senti atau cun dari pergelangan tangan di antara 2 tendon ini ya. Nah ini lekuan. Ini juga bisa misalkan dilakukan simulasi di sana misalnya untuk mual muntah itu secara evidence base titik lekuan ini sangat bagus untuk mengurangi mual muntah. Bahkan kalau kalian mungkin ada gelang gelang apa dek gelang gelang yang dipakai untuk ibu hamil ya, jadi gelang ditaruh di situ, kemudian di gelang itu ada elektriknya, nanti nanti digetarkan gitu ya, untuk menstimulasi titik ini sehingga mual muntah pada ibu hamil bisa berkurang. Kayak gitu ya. Nah ini Inau, saya akan perlihatkan ini dek, ini Taichung, Sanyinjau ini juga bagus juga. Nanti kita kalau praktikum mungkin titik-titik yang besar ini yang bisa kita pakai. Ini Sesanli ya, Sesanli di sini. Oke, ya mungkin itu saja adik-adik. Nah nanti kalian coba diskusikan sendiri ya, bagaimana cara penentuan lokasi titik akupunktur menurut WHO dan kemudian bagaimana cara pemberian nama titik akupunktur menurut WHO. Nah, mungkin itu saja ya kuliah saya ya. Apakah ada pertanyaan? Saya stop dulu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita kita akan apa deh? Kalau mungkin ada pertanyaan, ada yang akan didiskusikan, boleh ya. Halo, adik-adik masih di sini? Masih dokter. Oke. Baik, sebelum saya tutup dia mungkin hmm, ya, itu ada pertanyaan ya. Tadi saya katakan kalau yang penting itu kodenya, Dek. Yang penting kodenya ya. Kalau namanya itu penyerta gitu ya. Jadi yang utama itu kodenya. Kodenya kemudian namanya itu yang menyertai biasanya tidak ditanyakan namanya. Tuh, karena tadi dari WHO itu
yang utama itu ya itu tadi apa? Bukan yang utama sih, minimal ya. Minimal ada kodenya. Baru kemudian dilengkapi dengan nama gitu. Kalau kodenya saja sudah boleh. Tapi kalau namanya saja nggak boleh gitu. Tapi kalau kode dengan nama, nah ini baru boleh. Ini boleh ya. Jadi minimal itu kodenya gitu. Itu ya pertanyaannya gitu. Jadi nanti kalau di soal ya bukan di soal saja, di mungkin di artikel atau di manapun itu tidak lazim misalkan ini titik itu sandi enggak begitu. Tapi ini titik ST36 itu minimal itu. Nah kalau mau dilengkapi ini titik 36 Susanli gitu ya, misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Jadi adik-adik kalau boleh saya mengulangi ya. Jadi pada materi ini satu kalian mempelajari namanya kan judulnya tadi pengenalan ya, pengenalan titik akupunktur ya. Jadi kalian tadi sudah mengerti apa itu titik akupunktur ya. Kemudian kalian juga sudah mengenal karakteristik titik akupunktur ya, ada semua ya. Kemudian bagaimana kita menentukan cara menentukan titik akupunktur dan penamaannya. Menentukan lokasi maksudnya ya. Terus penamaannya. Oh ya, satu lagi cara pengukurannya gitu ya. Nah, untuk contoh-contoh titik saya rasa dalam hal ini kami batasi ya. Artinya karena banyak banget ya, Dek ya. Karena banyak banget, saya rasa nama-nama titik itu yang kita kenalkan ke kalian adalah titik-titik apa ya? Titik-titik favorit gitu ya atau titik-titik yang sering dipakai. Titik-titik yang sering dipakai gitu. Kemudian jenis-jenisnya tadi kan juga kalian pelajari juga kan ya, ada titik akupunktur umum, ada titik ekstra yang bisa dilihat dari namanya gitu. Oke. Ada yang lain? Saya kira cukup ya, Dek ya. Kalau mekanisme kerja, saya rasa sudah ada mata kuliahnya sendiri. Jadi tinggal tinggal mengintegrasikan saja. Jadi misalnya pada kasus apa tadi di ini ya, di awal tadi ya, misalnya ada keluhan di gaster, mual, muntah. Terus kita tusuk daerah yang ditusuk, misalnya di daerah lengan atau di daerah kaki. Kenapa sampai seperti itu? Nah, di mekanisme kerja kan sudah ada ya. Jadi begitu dirangsang, maka kemudian akan merangsang, begitu dirangsang kemudian akan ditangkap sebagai respon yang akan ditangkap oleh serabut-serabut saraf aferen ya, dan kemudian dilanjutkan ke medula spinalis, kemudian dilanjutkan sampai ke pusat. Di pusat nanti akan keluar chemical releasing dari hormon, dari macam-macam gitu ya. Seperti itu. Loh, kenapa seperti itu? Iya, karena di titik tadi banyak sekali serabut-serabut saraf. Ya, dia dibawa oleh serabut-serabut saraf tadi, apa namanya, melalui serabut-serabut saraf tadi menuju ke ke segmen spinal maupun ke otak, ke pusat gitu. Nah, kenapa? Ya, karena di sepanjang fasia itu kan banyak mengandung serabut-serabut ya. Jadi apa namanya rangsangan itu kemudian di bawah gitu ya. Di bawah. Gitu ya, Dek ya. Oke, ada yang lain? Ini yang kuliah hanya sekitar 50% ya, Dek ya. Campur ya antara A dan B ya. Yang A berapa orang? Nanti tolong saya diberi ini ya, Dek ya, diberi catatan ya. Koordinatornya siapa? Hanum ya. Hanum ada di sini.
Halo, Hanum, atau siapa? Nanti saya minta tolong ya, Dek ya.